Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul kiram, sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya agar berupaya atau berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat adalah Jumat terakhir kita berada pada bulan Ramadan dan kita akan melanjutkan 11 bulan lainnya. Ramadan pasti akan kembali, tapi belum tentu dengan kita. Apakah kita akan kembali bertemu dengan Ramadan atau tidak? Setiap hari kita selalu mendengarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita selalu mendengarkan berita kematian, baik melalui masjid, baik melalui grup WA dan lain sebagainya, yang seolah-olah menjadi peringatan untuk khatib pribadi dan kita semuanya. Apakah mungkin kita akan sampai pada Ramadan selanjutnya, atau sebaliknya kita akan menjadi nama yang diumumkan di masjid? Tapi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi DKM pengurus Masjid Baitus Salam dan jamaahnya. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia pada Ramadan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, di atas mimbar khutbah yang mungkin kita akan sedikit lama ini, khatib ingin berpesan kepada diri khatib pribadi dan kita semuanya dengan tema khutbah Ramadan boleh berakhir, amal soleh tetap mengalir. Dan inilah yang kita harapkan. Jangan sampai ketika Ramadan telah berakhir maka amal soleh kita hilang begitu saja bersama dengan kepergian Ramadan. Salat malam yang tidak pernah kita tinggalkan 1 bulan full, jangan sampai hilang ketika Ramadan telah pergi. Bacaan Al-Quran yang mungkin selalu kita baca walaupun hanya 1 ayat setiap hari, jangan sampai ikut pergi dengan perginya bulan Ramadan. Sedekah yang selalu kita keluarkan setiap petang menjelang berbuka, jangan pula hilang ketika Ramadan telah pergi. Kita berharap Ramadan boleh saja pergi, tapi amal soleh kita tetap harus ada dalam diri kita. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka di atas mimbar khutbah yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan 3 poin utama agar Ramadan kita yang telah berakhir namun amal soleh kita bisa tetap mengalir. Yang pertama yakni perlunya istiqamah. Yang kedua, jangan menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bertakwalah sepanjang masa. Pada materi yang pertama atau pembahasan yang pertama, agar kita senantiasa istiqamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang tidak terbatas untuk hamba-hambanya. Di antara nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Demikian juga nikmat istiqamah di dalam iman. Hal ini ditunjukkan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika seorang sahabat bertanya atau meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billah fastaqim. Hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini merupakan hadis yang mulia yang memberikan nasihat kepada kita semuanya. Ketika dia bertanya atau meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat singkat pesan Rasulullah tapi mencakup seluruh isi agama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah fastaqim. Katakanlah
aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan keimanan itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah yang wafat pada tahun 795 Hijriah, beliau menjelaskan makna istiqamah berdasarkan hadis ini. Istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok baik ke kanan ataupun ke kiri. Dan istiqamah mencakup melakukan semua ketaatan kepada Allah lahir dan batin, serta meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan motivasi untuk khatib pribadi dan kita semuanya agar kita berupaya untuk menjadi orang yang istiqamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini sangat luar biasa menjadi pelajaran dan renungan untuk kita semuanya. Kami meyakini bahwa kita semua selalu mengatakan Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhan kita. Bukti bahwasanya kita mengatakan Allah adalah Tuhan kita yaitu dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, salat yang kita tunaikan, puasa yang kita laksanakan, zakat yang kita bayarkan, haji yang kita kerjakan. Semua itu merupakan bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita sudah mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan kita, tsumma istaqamu, kemudian keimanan itu diiringi dengan keistiqamahan. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah lalu dia istiqamah dengan keimanannya, maka Allah janjikan kepadanya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jangan takut bagi orang yang istiqamah akan kehidupan akhiratnya, dan jangan khawatir akan kehidupan dunianya. Keduanya sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para ulama pun mengatakan bahwasanya untuk istiqamah ini bukanlah perkara yang sepele, tapi begitu berat sehingga kita harus mengupayakannya. Kemudian kita juga simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad nomor 12636. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah keterkaitan antara hati dengan lisan kita. Sehingga ketika kita ingin menjadi orang yang istiqamah, maka kita harus menjaga hati kita. Ketika hati kita istiqamah dalam kebaikan, menjaga diri kita, maka lisan pun akan mengeluarkan kata-kata yang baik dan istiqamah dalam kebaikannya. Ketika orang mengatakan aku ingin istiqamah, maka yang harus dia bina pertama kali adalah hatinya. Karena dengan hati yang baik, lisan akan menjadi baik. Dengan lisan yang baik, maka amal perbuatannya pun akan menjadi baik. Kemudian yang kedua, atau poin yang kedua adalah jangan menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah Ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan tentang materi yang kedua ini. Mungkinkah kita menjadi hamba Ramadan? Sepertinya tidak. Tapi pertanyaannya, apakah kita selama ini menjalankan sholat malam hanya di bulan Ramadan? Apakah selama ini kita banyak baca Al-Quran hanya di bulan Ramadan? Apakah selama ini kita bersedekah hanya di bulan Ramadan? Kalau iya, bisa jadi kita terlalu mendewakan Ramadan sehingga ketika selesai Ramadan hilang semua amalan baik yang pernah kita kerjakan di bulan Ramadan. Hendaklah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tak peduli bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ramadan hanyalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita memperbanyak amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iman kita akan diuji di luar bulan Ramadan. Dan disitulah akan kelihatan kita ini beribadah karena Ramadan
atau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus melatih hati kita untuk ikhlas. Betul atau tidak salah ketika dikatakan bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala, tapi bukan menjadi alasan kita bermalasan ibadah di luar bulan Ramadan karena tidak ada jaminan itu. Sehingga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita kepada rupa, juga tidak kepada harta, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya satu hadis tentang keikhlas ini menjadi pelajaran untuk khatib pribadi dan kita semuanya, bahwasanya Allah tak akan melihat seberapa tampan dan cantik kita. Allah tidak memandang seberapa kaya dan tinggi jabatan kita, tapi yang Allah pandang adalah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, seberapa memanfaatkannya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam masalah hati ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang luar biasa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan lupa baca doa ini setiap selesai salat. Jamaah dirahmati Allah, kita sadar betul hati kita ini lemah. Kadang pagi kita sangat taat, lalu petang kita mulai berubah. Kadang petang kita begitu taat, tapi malam kita berubah. Sehingga kita meminta kepada Allah dengan doa yang diajarkan Rasulullah ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kami sadar hati kami ini lemah, mudah berubah-ubah, maka kuatkan hati kami pada agamamu dan kuatkan hati kami pada ketaatan kepadamu. Kemudian poin yang ketiga adalah bertakwalah kepada Allah sepanjang masa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita maklumi bersama bahwasanya tujuan daripada puasa Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaplikasikan ketakwaan kita itu di bulan lain selain bulan Ramadan. Sehingga marilah sama-sama kita dengarkan apa saja manfaat atau keutamaan orang-orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah kehebatan orang yang dahulukan Allah daripada manusia. Inilah kehebatan orang yang mengutamakan ibadah kepada Allah daripada urusan dunia. Ketika orang sudah mengutamakan Allah, melatih dirinya untuk mendahulukan Allah dalam segala apapun, maka janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya jamaah sekalian, bisa jadi rumitnya hidup kita, banyaknya masalah kita yang tidak bisa kita selesaikan sebab diri kita malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa, ketika kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah jaminkan, Allah berikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup mengenai takwa ini, marilah kita simak sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Beliau mengatakan, kesempurnaan berserah diri kepada Allah pada apa yang masih diharapkan, kesempurnaan kerelaan pada apa yang telah didapatkan, dan kesempurnaan kesabaran pada apa yang telah terlewatkan. Kesempurnaan diri kita, kesempurnaan tawakal kita kepada Allah ketika kita bisa menyerahkan segala apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita sudah berpasrah kepada Allah, tidak akan ada kekecewaan dalam hati kita ketika kita tidak mendapati yang kita inginkan. Kemudian kesempurnaan keridhaan atau kerelaan yang kita punya adalah kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Kita mengupayakan dengan keras sesuatu, lalu kita dapatkan itu, namun hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak maksimal. Lalu kita menerimanya dengan baik, dan itulah yang disebut dengan kesempurnaan kerelaan.
Dan yang terakhir, kesempurnaan kesabaran adalah tentang apa yang telah terlewatkan. Dengan apapun yang sudah kita alami dalam hidup ini, suka maupun duka, senang ataupun tidak senang, lalu kita menerimanya dengan ikhlas, itulah kesempurnaan kesabaran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga materi khutbah ini dapat menjadi renungan khususnya bagi diri khatib pribadi untuk menatap bulan-bulan yang akan datang dan menjadi hujah, menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita, keikhlasan, ketawaduan, dan juga kesabaran untuk mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.